Setelah Xiaoyan dan juga Xiao Chen tiba di alam rahasia klan Yao, seluruh anggota klan yang dipimpin oleh Xiaowan Gui pun terus-menerus menghina Xiao Chen dan menganggap bahwa dirinya sama sekali tidak pantas untuk kembali ke tempat suci ini. Pada saat ini, Xiaoyan memang sama sekali tak bersuara. Namun begitu mereka semakin menghina gurunya, Xiaoyan tak lagi berbicara dengan kata-kata, melainkan langsung menghantam pembuat owner tersebut sampai kehilangan kesadaran. Kejadian ini sontak membuat seluruh anggota klan Yao yang sebelumnya sangat arogan dan menghina Xiao Chen akhirnya menyadari kalau mereka sudah menyinggung orang yang salah. Namun sayang semua penyesalan tak lagi berguna dikarenakan Xiaoyan langsung menghajar mereka tanpa ampun dan membuat seluruh ahli di sekitar Xiaowan Gui seketika menghantam tanah dan berlumuran darah. Kini hanya tersisa Xiaowan Gui yang menunjukkan wajah pucat dan penuh amarah. Bagaimanapun, dia baru saja dipermalukan oleh Xiaoyan tepat di hadapan seluruh anggota klannya. Sesaat kemudian, dia lantas memanggil pasukan penjaga dan memerintahkan untuk menghabisi Xiaoyan. Namun, tepat sebelum senjata mereka menembus tubuhnya, kekuatan api surgawi pun seketika melonjak dan langsung memukul mundur mereka semua. Suhu panas yang menyebar membuat area di sekitar seakan meleleh dan membungkam semua orang. Hal ini membuat para ahli yang menyaksikan sadar bahwa rumor tentang Xiaoyan bukanlah omong kosong belaka. Xiaowan Gui yang sudah tak bisa menahan diri pun akhirnya melepaskan kekuatan Daosheng tingkat tinggi miliknya. Tentu saja Xiaoyan tetap berdiri tegak menghadapi gelombang doki tersebut dan melepaskan energi doki yang jauh lebih besar. Meski harga dirinya hancur, tetapi Xiaowan Gui tak bisa menyangkal kalau kekuatan Xiaoyan sekarang berada jauh di atasnya. Para ketua klan Yao pun seketika merasakan tekanan luar biasa tersebut dan bergegas pergi ke alun-alun yang kini sudah berubah menjadi medan tempur. Di tengah kekacauan itu, Xiaoyan berdiri tegak dan menetap tajam ke arah Xiaowan Gui. Meski para ketua mencoba menghentikannya, namun di sini Xiaoyan sama sekali tak berniat untuk mundur. Baginya ini bukan lagi masalah biasa, mengingat mereka sudah berani menginjak-injak kehormatan gurunya. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan pun melesat bagaikan kilat ke arah Xiaowan Gui. Sebuah pukulan telak pun dilepaskan tepat di hadapannya dan membuat Xiaowan Gui tak mampu bertahan hingga menghantam bebatuan. Karena semakin merasa putus asa, Xiaowan Gui lantas meledakkan racun mematikan dan berniat membunuh Xiaoyan ke dalam ledakan gas beracun tersebut. Namun sayang dari balik kabut racun tangan Xiaoyan yang berlapis api surgawi tiba-tiba saja muncul dan langsung mencengkeram leher Xiaowan Gui. Pada momen tersebut, salah satu ketua yang bernama Xiaowan Huo pun seketika menerobos masuk dan mencoba untuk menyelamatkan Xiaowan Gui. Akan tetapi, kedatangannya sontak dihentikan oleh boneka Raja Utara yang selalu melindungi Xiaoyan. Dalam sekejap benturan keras pun terjadi dan menyebabkan guncangan hebat di seluruh alun-alun. Meski begitu, Xiaoyan sama sekali tak melepaskan cengkeraman tangannya dan membuat Xiaowan Gui semakin tak berdaya. Pemandangan ini secara alami membuat seluruh ahli yang hadir akhirnya mengerti satu hal penting, di mana status kehormatan atau apapun tidak akan berguna di hadapan Xiaoyan. Di lain sisi, para ketua klan Yao pun mengakui bahwa sosok Xiaoyan bukan lagi seorang tamu biasa, melainkan lambang dari kekuatan itu sendiri, yang bahkan sejajar dengan klan kuno seperti mereka. Melihat situasi tersebut, Xiao Chen pun meminta Xiaoyan untuk meredakan amarahnya. Jika mereka membunuh Xiaowan Gui, itu hanya akan memicu perang besar yang akan merugikan setiap pihak. Bagaimanapun, saat ini sudah tidak ada lagi orang yang berani meremehkan keberadaan dari mereka berdua. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan melemparkan tubuh Xiaowan Gui kepada anggota klan Yao. Meskipun nyawanya berhasil selamat, namun harga dirinya sebagai ketua puncak kini telah hancur sepenuhnya. Tidak hanya itu, para ketua juga langsung memberikan hukuman berat di hadapan umum dan mengusir seluruh anggota klan yang terlibat masalah ini dari Gunung Obat sebagai bentuk penebusan akan kesalahan fatal yang sudah mereka lakukan. Setelah situasi mereda, semua orang akhirnya dibawa menuju puncak Gunung Obat untuk mengikuti upacara penobatan. Seluruh area ini benar-benar dipenuhi aroma obat yang sangat murni dan mengandung vitalitas tingkat tinggi. Di tengah lautan obat tersebut, semua orang bisa melihat sebuah arena yang dikelilingi 4 tungku api raksasa di setiap sudut yang berbeda.
Singkat cerita, para alkemis yang hadir pun perlahan menepati kursi mereka masing-masing. Sedangkan Xiao Chen dan juga Xiao Yan dipersilakan oleh para ketua klan untuk menempati kursi kehormatan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaan aliansi Sky Mansion benar-benar sejajar dengan klan kuno. Pemandangan ini sontak membuat Xiaolo sedikit merenung. Di masa lalu, dia pernah dipermalukan, bahkan sampai diusir dari klannya sendiri. Siapa sangka hari ini dia akan kembali dengan identitas baru, yaitu sebagai ketua dari aliansi Sky Mansion, yang dianggap telah menjadi puncak kekuatan di dataran tengah. Selain itu, dia juga memiliki seorang murid yang sangat kuat dan ditakuti di seluruh penjuru benua. Pencapaian besar ini benar-benar membuat Xiaolo merasa puas, seakan-akan penderitaan yang dia alami telah terbayarkan sepenuhnya. Tak lama kemudian, anggota dari klan Hun yang bernama Hun Hozi pun muncul dan membuat suasana di arena seketika berubah. Bahkan Xiao Yan bisa melihat ekspresi penuh kebencian di wajah Xiaolo ketika melihat sosok ini. Ternyata di masa lalu Hun Hozi pernah menyamar sebagai murid di Menara Pil dan berakhir mengkhianati gurunya. Bahkan dia hampir merenggut nyawa dari gurunya sendiri. Keberadaan Hun Hozi sendiri sangatlah berharga bagi klan Hun. Selain memiliki kedudukan tinggi di dalam klan, dia juga sangat terkenal di dunia alkemis. Bahkan jika dibandingkan dengan Hun Miseng sang ketua Aula Jiwa, Hun Hozi jauh lebih berbahaya. Selain itu, dia merupakan salah satu dalang di balik rencana besar klan Hun dalam mengumpulkan jiwa-jiwa dari seluruh benua. Xiao Chen lantas memperingatkan Xiao Yan untuk waspada terhadap orang ini. Selama bertahun-tahun, dia terus mengasah kemampuan alkemisnya sampai ke tingkat yang sulit untuk diprediksi. Bagaimanapun, selain memiliki kekuatan besar, Hun Hozi juga sangatlah licik dan berbahaya. Sementara itu, ketua klan Yao saat ini, yaitu Xiao Dan, masih terlihat tenang dan terus melanjutkan proses upacara penobatan klan Yao. Meski kehadiran Hun Hozi sangatlah mengganggu, namun acara ini disaksikan oleh banyak fraksi dari seluruh benua, sehingga Xiao Dan tidak mungkin mengusir Hun Hozi begitu saja dan menyebabkan klan Yao terkena masalah. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk membiarkan Hun Hozi tinggal sebagai tamu. Namun, jika dia berani melanggar aturan, maka Xiao Dan akan langsung turun tangan untuk membunuhnya. Singkat cerita, Hun Hozi lantas pergi ke kursi batu yang berdekatan dengan kelompok Xiao Yan. Tampaknya dia sengaja memilih tempat ini untuk memprovokasi Yalo dan menyebabkan terjadinya perdebatan di antara mereka. Bahkan di sini Hun Hozi mengatakan secara lantang bahwa dia akan menangkap Yalo lagi dan menghancurkan aliansi Sky Mansion. Kata-kata ini secara alami membuat amarah Xiao Yan meluap dan langsung melesatkan boneka Raja Utara. Namun meski kecepatan Raja Utara bagaikan kilat, ternyata Hun Hozi berhasil menghindari serangan tersebut dan menyebabkan kursi batu yang dia tempati seketika hancur berkeping-keping. Setelah melihat serangan ini, Hun Hozi pun sadar kalau Xiao Yan bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Sesaat kemudian, aura Doki kegelapan pun melonjak hebat dari tubuhnya dan membuat para ketua klan Yao seketika berubah menjadi pucat. Jika pertempuran sengit sampai benar-benar terjadi, maka seluruh wilayah klan Yao pasti akan mengalami kehancuran total. Pada momen ini, Xiao Dan akhirnya angkat bicara dan menegaskan bahwa upacara penobatan klan Yao merupakan acara yang sangat penting. Siapapun yang berani membuat kekacauan, maka akan langsung diusir dari tempat ini. Setelah mengatakannya, situasi di seluruh arena pun perlahan kembali normal. Dengan ini, Xiao Dan pun menyatakan bahwa upacara secara resmi dimulai. Seperti yang diketahui, klan Yao merupakan klan kuno yang memiliki organisasi alkemis terbesar di benua Doki. Berkat kemampuan dari garis keturunan mereka, seluruh anggota klan Yao pun memiliki kemampuan alami dalam hal meracik obat. Namun karena terlalu mengandalkan kemampuan dari garis keturunan, sebagian besar dari mereka pun tidak bisa mencapai puncak alkimia. Pasalnya untuk bisa mencapai tingkat tertinggi seseorang, tidak bisa hanya dengan mengandalkan bakat, tetapi harus memiliki pemahaman serta pengalaman yang benar-benar matang. Dijelaskan bahwa dalam dunia alkemis sendiri terdapat 9 tingkatan. Alkemis tingkat 1 merupakan yang terlemah, sedangkan tingkat 9 dianggap sebagai puncak alkimia. Selain itu, alkemis yang sudah mencapai tingkat 9 masih terbagi dalam 3 kelas yang berbeda, yaitu tingkat guru pil harta, kemudian tingkat guru pil misterius,
Dan terakhir adalah tingkat guru pil emas. Xiaoyan sendiri kini sudah mencapai tingkat guru pil harta setelah berhasil menciptakan pil tingkat 9. Pada level ini, hampir tidak ada lagi fraksi yang bisa menguji kemampuannya. Sedangkan tingkat guru pil misterius dianggap sebagai puncak alkemis. Dan untuk tingkatan guru pil emas, hampir tidak pernah disebutkan. Pasalnya, selama ratusan tahun ini, tidak ada seorang pun yang berhasil menciptakan pil emas tingkat 9. Dan di atas 9 tingkatan tersebut, masih ada satu tingkatan legendaris yang disebut sebagai tingkat D. Ranah ini merupakan batas puncak alkemis yang setara dengan keberadaan Daudi.